bersama Ibrahim Lampung. Lalu pada tahun 1878, Teguh Ibrahimullah telah dipanggil oleh Allah SWT. Kemudian pada tahun 1880, Cut Nyak menikah lagi dengan Teguh Umar. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda ingin menguasai tanah Aceh. Perang yang berkecamuk terus-menerus selama puluhan tahun adalah perang yang terlama dan terpandang dalam sejarah kolonial Belanda. Setelah mereka menghancurkan padang tempat kelahiran Cut Nyak, akhirnya Lampisan pun mereka bakar. Kejadian ini mengingatkan aku kembali saat Jenderal Van Swieten membakar Masjid Raya tercinta. Karena tanah Aceh tercinta telah dikotori oleh manusia-manusia yang tamak, maka terbakarlah semangat dari seorang Cut Nyak di pulang KP penjajah. Noke hijrah berjuang membela Nanggro tercinta. Kemudian Cut Nyak dan Teguh Umar bersama-sama berjuang melawan penjajah Belanda. Cut Nyak bersama Teguh Umar menguatkan barisan para pejuang untuk mengusir Belanda dari bumi Aceh. Dalam melakukan perlawanan, Teguh Umar menggunakan strategi unik, yaitu berpura-pura tunduk kepada Belanda demi mendapatkan senjata yang akan dipakai oleh rakyat Aceh. Siasat ini sempat membuat rakyat Aceh marah dan menganggap Teguh Umar sebagai pengkhianat. Setelah persenjataan cukup, Teguh Umar dan Cut Nyak memimpin rakyat Aceh melawan Belanda. Kalian datang untuk syahid bersamaku, menyuruhnya kamu kahak berpisah dengan urang-urang yang kita kasih. Kamu kasihan. Punca Butno adalah karena KP penjajahnya. Kadipreh kemerdekaan Tanyo, hak milik Tanyo, Tanyo bang Tanyo, dan mungkin nyawang getanyo mandum nyana di sino. Nasabah bud yang mulia, lon bertanggung jawab di atas tubuh lon yang perlu diingat. Urip sare mati syahid, jika sabah pilihan Jenderal KP yang mati atau Rono yang syahid buat Tanyo. Allah Akbar. Ingat, kita hanya fokus ke Teguh Umar. Lalu Teguh Umar tewas ditembak oleh Belanda. Bagaimana cara kita menyerang mereka, Cut Nyak? Tidak semudah itu. Mereka punya senjata, kekuasaan yang ada segalanya, kecuali iman. Biasakan untuk bersabar. Mulai saat ini harus pandai bergerak-gerak di tempat gelap dan bergelap-gelap di tempat terang. Ingat, alam lebih dekat dengan kita. Pancing mereka menyeberangi bukit terjal, dan di sini medan kita. Pak Laon, nyoba mana di Tajri. Setelah beberapa pengkhianat lebih dikirim oleh Cut Nyak dan pasukannya, perjuangan terus berlanjut. Kemerdekaan begitu mahal, ditambah lagi dengan pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang tidak pernah mengerti akan artinya kemerdekaan. Terlebih perjuangan mempertahankan akidah. Apa berbicara dengan Jenderal, aku datang kemari hanya karena kesehatan Cut Nyak bagi yang sangat mengkhawatirkan. Ketika beliau sudah di tangan kalian, berikan dia tempat dan pelayanan yang layak sebagai seorang pemimpin. Aku minta Tuan benar-benar bisa memegang janji. Jangan pernah pisahkan Cut Nyak dari Nanggro dan rakyatnya. Dan Cut Nyak ini mendapatkan kabar bahwa Pak Laon orang kepercayaan telah mengkhianati. Pengkhianat! Pengkhianat! Mana pengkhianat? Aku tidak mau kejadian seperti Pak Laon terulang lagi. Itu musuh yang paling besar.
Lalu Cut Gambang pun menghampiri. Aku yang bersamamu, bukan mana bila, tapi kapan kepada aku tetap wahai anak buah. Tapi aku tetap ingin bersamamu, Cutnya. Waktunya Gambang, pasti ada terus lain yang harus kau lakukan. Gabunglah dengan keluarga Tio di taksi dan beritahu tentang kami di sini. Biar aku sendiri yang melenyapkan pengkhianat itu. Kau harus mendoakan aku di sini, Gambang. Dan akhirnya Cut Gambang pun pergi sesuai dengan permintaan ibunya. Namun tiba-tiba Jenderal Van Swieten menjumpai ibunya. Maaf atas kedatangan saya, Cutnya. Saya mendapatkan perintah untuk menjemput. Maafkan saya, Cutnya. Cutnya, apakah Cutnya mendengar saya? Gambang pergi sesuai dengan permintaan. Namun tiba-tiba Jenderal Van Swieten dan Panglaut menjumpai ibunya. Salah paham, Cutnya. Kesehatan Rono, Cutnya. Kesehatan Rono. Cutnya. Panglaut, ini kekalahanku yang paling besar, Panglaut. Dan tiba-tiba Cut Gambang pun menghampiri ibunya. Bek mama, Cutnya. Bek mama, Cutnya. Aku tidak akan pernah berhenti. Persiapkan kepulangan kita. Pada akhirnya mereka mengasingkan aku ke tanah Sunda, jauh dari tanah Unanggro. Aku Cutnya jadi perempuan Aceh yang tetap merdeka, yang takkan tunduk kepada siapapun yang telah menganiaya bangsaku. Demikianlah cerita saya tentang